Taremi berada di Milano, sudah teken kontrak dengan Inter. Striker baru Inter Milan, Mehdi Taremi, telah berada di kota Milan bersama agennya, Federico Pastorello. Pemain internasional Iran itu akan bergabung dengan Nerazzurri sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Porto berakhir pada 30 Juni 2024. Seperti yang dilaporkan pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, bahwa Taremi telah menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Mehdi Taremi sudah berada di Milan bersama agen Pastorello saat dia bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer dari Porto, posting Fabrizio Romano di akun X resminya. Tes Mehdi sudah selesai, dan kontrak juga sudah ditandatangani. Adapun durasi kontraknya di Stadio Meazza adalah 2 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Taremi kini telah tiba di Milan, dan agennya, Federico Pastorello memposting foto pertama pemain berusia 31 tahun itu di ibu kota Lombardi, dengan tulisan, Taremi sudah jatuh cinta dengan kota Milan. Kapten Lautaro tegaskan bertahan jika ada penyesuaian gaji. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano kembali menegaskan keinginan sang striker untuk tetap bertahan di Inter Milan, namun juga memperingatkan bahwa gajinya harus disesuaikan dengan kontribusinya saat ini dan selaras dengan nilai pasar. Pemain asal Argentina ini sukses mengantarkan Nerazzurri memenangkan gelar Serie A pada musim 2023-24 ini sebagai kapten. Pemain berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak dengan Nerazzurri hingga 2026, namun pihak klub ingin memperpanjangnya hingga 2029. Kedua pihak telah melakukan negosiasi perpanjangan kontrak selama beberapa bulan, namun hingga saat ini belum ada kata sepakat. Namun demikian, kedua pihak bersikeras bahwa kesepakatan akhir tidak lama lagi akan tercapai. Minggu ini, kendali Inter telah diambil alih Oaktree Capital, setelah pemilik sebelumnya, Suning gagal membayar kembali pinjaman mereka hingga batas waktu yang ditentukan. Namun, agen Lautaro, Alejandro Camano tidak yakin peralihan kepemilikan klub akan menimbulkan masalah terkait perpanjangan kontrak kliennya. Inter kini punya kepemilikan baru. Jadi saya kira mereka harus menyelesaikan masalah internal mereka, ujar sang agen, Alejandro Camano dalam sesi wawancara dengan FC Internews. Ini adalah klub yang saya cintai, Lautaro merasa 100% menjadi bagian integralnya. Dia masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, yang berarti masih ada 2 tahun lagi untuk menentukan situasinya. Saat ini, dia sangat senang dengan kontrak yang berlaku hingga 2026. Inter ingin memperbarui kesepakatan. Dan kami sudah mengiyakan, karena Lautaro sangat bahagia di klub. Meski begitu, Camano menegaskan kalau kapten Inter itu pantas mendapatkan gaji yang lebih tinggi, yang sepadan dengan kontribusinya di lapangan. Sejak perpanjangan kontrak terakhir, pentingnya Lautaro di klub semakin meningkat. Loyalitasnya kepada Inter mutlak. Dia ingin bertahan dan memperbarui kontraknya. Tetapi kita harus membicarakan tentang seperti apa dia menjadi pemain saat ini. Kita bisa membandingkannya dengan Haaland dan Mbappe, pemain dengan kaliber internasional tertinggi. Anda tahu, di Italia, ada pesepak bola yang berpenghasilan lebih banyak namun berbuat lebih sedikit. Saya harus mengatasi semua masalah ini dengan Inter saat kami bertemu. Kami belum berbicara dengan klub manapun mengenai kemungkinan transfer, justru karena pemain tersebut ingin bertahan di Milan. Lautaro memiliki hubungan cinta yang dalam dan nyata dengan klub dan fans Nerazzurri. Tapi kami masih berbicara tentang perjanjian profesional. Jadi kita harus membuat perjanjian profesional. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa Lautaro bersedia mencapai kesepakatan dengan Nerazzurri, namun tidak dengan cara apapun. Ini harus menjadi kesepakatan yang membuat Inter dan Lautaro bahagia. Namun terlepas dari peringatan diplomatisnya, Camano meyakinkan para fans Inter bahwa Lautaro akan tetap di klub. Para fans tidak perlu khawatir, karena mereka tahu Lautaro mencintai Inter. Lalu tentu saja profesi pesepak bola itu singkat. Dan situasi Martinez harus beradaptasi dengan situasi pasar. Sementara itu, dia terus meminta saya untuk tidak berbicara dengan klub lain, karena dia ingin bertahan di Inter dalam kondisi yang tepat. Lauti adalah orang yang jujur, dia akan melakukan apapun untuk bertahan di Milan. Kami bersedia datang ke kota itu selama Inter ingin berusaha mencapai kesepakatan. Kami tidak pernah berpikir untuk pergi. Faktanya, kami ingin tinggal seumur hidup. Saya berharap dan percaya hal itu bisa dilakukan. Optimisme Marco Materazzi dengan pemilik baru si biru hitam. Legenda Inter Milan, Marco Materazzi yakin pemilik baru Nerazzurri, Oaktree Capital tidak akan melakukan kesalahan seperti yang dilakukan rival sekota mereka, AC Milan. Materazzi juga optimis jika Lautaro Martinez dan Nicolo Barella akan bertahan bersama Inter Milan di bawah kendali Oaktree.
Saya tidak berpikir Oaktree akan melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Milan, yang menyingkirkan orang-orang berkompeten seperti Maldini dan Mascara dan menjadikan mereka sebagai kambing hitam, ujar Materazzi kepada La Gazzetta dello Sport, seperti dilansir Football Italia. Paolo Maldini bahkan benar mengenai De Ketelaere. Seperti diketahui, Milan memecat Maldini dan Mascara pada 2023 setelah berakhirnya musim pertama Redbird memimpin Rossoneri. Materazzi kemudian mengomentari pengambil alihan Inter dari Suning ke Oaktree. Oaktree telah secara resmi menjadi pemilik baru Inter Milan usai mengambil alih kepemilikan Nerazzurri dari Suning kemarin, 22 Mei 2024. Pengambil alihan Inter terjadi lantaran pemilik sebelumnya, Suning Group dan Sang gagal membayar kembali utang sebesar 395 juta euro, termasuk bunga. Sangat disayangkan karena Suning membangun dan memenangkan banyak hal. Hal positifnya adalah pengelolaannya akan tetap sama, namun mengubahnya akan menjadi kesalahan fatal. Suning telah memenangkan 7 gelar selama 8 tahun masa kepemimpinannya di Inter, termasuk 2 Scudetto. Oleh karena itu, Materazzi pun mengucapkan terima kasih kepada Steven Sang. Terima kasih telah menepati janjinya. Dia ingin membawa Inter ke puncak Eropa dan dunia dan dia hampir berhasil. Saya mengapresiasi atas apa yang dia lakukan. Kini, petualangan baru dimulai, dan konsistensi dibutuhkan. Saya pikir Oaktree telah mempelajari Inter dan mengetahui bahwa Nerazzurri adalah keluarga yang dihormati di dunia. Tiket pertandingan selalu terjual habis, klub berusaha ke arah yang benar. Sebelum adanya COVID-19, mustahil untuk mencapai tingkat ini. Begitu pula dengan sepak bola Italia yang terkesan jauh tertinggal dari klub-klub besar Eropa, namun pada akhirnya selalu lolos ke final kompetisi Eropa. Kita mungkin punya uang lebih sedikit dibandingkan klub-klub Inggris, tapi kita punya lebih banyak ide dan tekad. Pengambil alihan Oaktree berarti Lautaro dan Barella mungkin perlu menunggu lebih lama untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Namun, Materazzi yakin kedua bintang tersebut pada akhirnya akan berkomitmen pada masa depannya di Inter. Dengan mengatakan hal tersebut, ia juga mengejek mantan bek Inter, Skriniar, yang hengkang di akhir kontraknya pada musim panas lalu. Yang penting ada kejelasan. Lautaro dan Barella adalah kaptennya dan saya yakin mereka tidak akan kesulitan menunggu transisi yang membutuhkan waktu. Yang saya pahami, semua pihak ingin terus bersama. Saya juga bersedia menunggu lebih lama lagi untuk klub favorit saya karena, dengan segala hormat, nama mereka bukan Milan Skriniar. Pelatih Italia Luciano Spalletti telah memutuskan untuk memanggil 6 pemain Inter Milan untuk skuad sementara Euro 2024. Mantan pelatih Roma, Napoli dan Inter itu mengungkapkan daftar pemain berusia 30 tahun itu pada hari Kamis. Dia kemudian harus memangkas 4 pemain saat mengungkap daftar 26 pemain terakhir yang akan berangkat ke Jerman. Acara bergengsi ini akan berlangsung antara 14 Juni dan 14 Juli. Azzurri akan memasuki kompetisi ini sebagai juara bertahan setelah mengalahkan Inggris pada final edisi sebelumnya di Wembley. Berbicara tentang stadion ikonik, Anda masih bisa mendapatkan tiket ke final Piala FA antara Man City dan Man United dengan mengikuti tautan. Seperti yang diharapkan sebagian besar penggemar dan pengamat, Nerazzurri memiliki kontingen yang lebih besar di skuad Italia. Alessandro Bastoni menjadi pilihan yang jelas di lini belakang. Pemain berusia 25 tahun itu juga akan bergabung dengan Francesco Acerbi. Yang terakhir dipulangkan terakhir kali Italia mengadakan camp karena tuduhan pelecehan rasial yang dibuat oleh bek Napoli Juan Jesus. Namun demikian, keadilan olahraga memutuskan bahwa bek tengah veteran tersebut tidak bersalah, sehingga Spalletti memilih untuk menyambutnya kembali. Selain itu, Matteo Darmian yang serba bisa juga mendapat panggilan. Pemain berusia 34 tahun itu bisa menempati berbagai peran antara lini belakang dan sayap. Oleh karena itu, dia akan menjadi tambahan yang berguna bagi skuad. Sementara itu, Federico Di Marco kemungkinan akan menjadi pilihan pertama Italia di sayap kiri. Selanjutnya, Nicolo Barella dan Davide Frattesi mengambil tempat di lini tengah. Mereka bergabung dengan lini tengah yang menarik termasuk Regista Jorginho dari Arsenal dan pemain muda Juventus Nicolo Fagioli. Perkenalan yang terakhir ini tentu saja membuat beberapa orang terkejut, karena ia baru saja kembali dari skorsing panjang karena taruhan ilegal.